Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 Etika Profesi. Kami akan menjelaskan tentang materi Kode Etik Profesi. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Norif Kirianto, Febri Riki Ghazani, Azam Kholidi, dan Putra Dimas. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Dimas, NIM 195. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik profesi. Kode etik profesi adalah pola aturan, tata cara, tanda tangan, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggan. Kode etik merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik serta sebaliknya, berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menunjukkan komitmen terhadap arah etika yang berfungsi sebagai alat untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi serta membantu anggota profesi tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi tersebut yang dihadapinya dalam praktek profesional. Selanjutnya yaitu kode etik profesi koperasi syariah. Yang pertama yaitu karyawan diwajibkan bersikap baik, ramah, dan menciptakan rasa kekeluargaan serta berinteraksi dengan anggota. Di sini berdasarkan hasil observasi penelitian selama di koperasi syariah BMT Sidogiri Bangkalan, di sini terlihat bahwa para teknisi melayani nasabah dengan baik dan ramah. Selain itu, pada saat berinteraksi langsung dengan anggota, para teknisi menggunakan bahasa daerah atau bahasa Madura agar lebih dekat dengan anggota dan menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat. Yang kedua yaitu karyawan diwajibkan melakukan tugas dengan jujur. Jujur adalah menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Selain itu, jujur juga berarti menjalankan tugas sesuai aturan syariah. Bagaimanapun keadaannya, karyawan harus bersikap jujur. Nah, kejujuran di koperasi ini juga digambarkan dengan sistem yang semakin baik untuk meminimalisir kecurangan. Karyawan yang ketiga yaitu karyawan menjaga amanah yang diberikan oleh anggota. Karyawan diberikan pelatihan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga para karyawan dapat, khususnya teknisi akuntansi, dapat menjaga amanah dari anggota. Yang keempat yaitu karyawan adil dalam melayani anggota. Adil dalam melayani anggota digambarkan oleh kasir yang memberikan hak pada anggota yang lebih dulu datang, yakni dengan melayani terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Riki Ghazani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik profesi perbankan syariah. Etika profesi perbankan syariah ini merupakan standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari, serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah maupun rekan kerja. Tujuan kode etik ini untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, supaya dapat dipercaya bagi jajaran bank. Adapun 11 poin penting yang diatur dalam kode etik ini. Yang pertama adalah benturan kepentingan atau conflict of interest, di mana kondisi anggota jajaran bank ini dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota jajaran bank kehilangan objektivitasnya. Pada kode etik ini juga, bank wajib memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan. Di antaranya
Yang pertama adalah identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intragrup. Yang kedua, larangan bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank. Kemudian kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian poin yang kedua yaitu larangan riswah atau gratifikasi. Jajaran bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan atau menerima riswah kepada nasabah atau calon nasabah. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, di mana jajaran bank wajib menjaga kerahasiaan setiap data atau informasi terkait bank atau nasabah yang berhubungan dengan bank dan hanya menggunakan untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kedua, penyebaran data atau informasi terkait bank dan nasabah yang berhubungan dengan bank hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu penyalahgunaan jabatan. Jajaran bank dilarang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun memaksa jajaran bank lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian pada bank tersebut. Kemudian poin yang kelima yaitu perilaku insider, di mana jajaran bank yang memiliki informasi terkait bank dilarang memanfaatkan informasi yang dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. Kemudian poin yang keenam yaitu integritas dan akurasi data bank. Jajaran bank wajib menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan akurasi setiap data bank yang disampaikan kepada pihak internal atau eksternal tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dan jajaran bank juga wajib menyampaikan data bank dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Kemudian poin yang ketujuh yaitu integritas sistem perbankan. Jajaran bank baik secara individu maupun bersama-sama harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia. Kemudian jajaran bank harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan kegiatan legal lainnya. Selanjutnya yaitu jajaran bank harus mawas diri, menghindari keterlibatan bank dalam kegiatan pencucian uang, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan dan perdagangan narkoba atau kegiatan terorisme. Kemudian poin yang ke-8, pengelolaan rekening pegawai. Jajaran bank harus mengelola rekening kepegawaian yang dimilikinya secara bijak dan tidak memanfaatkan rekening tersebut untuk kegiatan terlarang. Poin yang ke-9 yaitu pernyataan tahunan, di mana jajaran bank wajib melakukan pengisian pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang 10, sanksi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Jajaran bank wajib mematuhi pedoman kode etik sebagai pedoman perilaku baik dalam maupun di luar lingkungan bank yang membawa citra bank dengan penuh tanggung jawab. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang ke-11, pengawasan pelaksanaan dan pemutakhiran. Yang pertama adalah direktur yang membidangi sumber daya manusia bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dokumentasi ketentuan-ketentuan kode etik. Dan apabila karena suatu hal yang berasal dari internal mengakibatkan kode etik ini tidak relevan, maka unit kerja kantor pusat yang membidangi sumber daya manusia wajib berkoordinasi dengan unit kerja kantor pusat yang membidangi kode etik untuk mengusulkan penyesuaian dan pemutakhiran kepada direksi dan dewan komisaris. Kemudian apabila karena suatu hal atau peristiwa yang berasal dari eksternal mengakibatkan kode etik ini tidak relevan lagi, maka unit kerja kantor pusat membidangi kepatuhan dan mengusulkan penyesuaian serta pemutakhiran kepada direksi dan dewan komisaris. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurif Kirianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etika profesi pegadaian syariah.
Kode etika profesi pegadaian syariah adalah sebuah pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku insan pegadaian dengan nilai-nilai budaya perusahaan, dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak. Adapun standar kode etik pegadaian terdapat 16, yaitu sebagai berikut. 1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan berkomitmen untuk selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum dan pedoman wajib yang ditaati. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar etika yang harus dijalankan oleh segenap insan pegadaian. 2. Pengakuan persamaan hak asasi manusia. Perusahaan menjamin dan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional perusahaan serta hubungan perusahaan dengan karyawan dan masyarakat tidak akan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. 3. Kepedulian terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan KBL. Perusahaan berkomitmen tinggi untuk menciptakan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan masyarakat yang berinteraksi dengan perusahaan dengan yang pertama, mematuhi peraturan perundangan mengenai KBL yang berlaku, baik tingkat nasional maupun internasional. B. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja sehat, nyaman, dan aman, serta mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari kecelakaan. C. Memahami dan mematuhi seluruh prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Setiap insan pegadaian wajib untuk menjaga lingkungan kerja agar senantiasa sehat, nyaman, dan aman, serta memastikan setiap alat-alat yang mendukung keselamatan kerja tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Kemudian mengamankan harta benda, data, dan transaksi bisnis perusahaan, dan menyampaikan dengan segera apabila mengetahui kondisi membahayakan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dan lingkungan atau merugikan harta kekayaan perusahaan. Kemudian kode etik yang keempat yaitu perlakuan kesempatan kerja yang adil. Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan kerja yang adil kepada masyarakat dan menolak praktik diskriminasi manusia mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan. Perusahaan juga menerapkan prinsip perlakuan yang adil bagi insan pegadaian dalam bekerja dan pengembangan diri berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kode etik yang kelima yaitu bebas dari benturan kepentingan. Perusahaan berkomitmen bahwa setiap kegiatan perusahaan bebas dari konflik kepentingan dengan kegiatan individu insan pegadaian. Bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan terjadi potensi konflik kepentingan diantaranya menyalahgunakan sumber daya perusahaan, data atau dokumen ataupun informasi dan fasilitas perusahaan lainnya untuk kepentingan di luar kepentingan perusahaan. Melakukan pekerjaan atau aktivitas sampingan di mana insan pegadaian menggunakan jam kerja aktif dan penggunaan informasi dan peralatan milik perusahaan untuk pekerja tersebut. Menjadi penyedia barang atau jasa bagi perusahaan termasuk keluarga sampai dengan derajat ketiga. Melakukan aktivitas bisnis atau jual beli produk yang menjadi produk perusahaan di luar kepentingan perusahaan. Kemudian menggunakan subjektivitas dan preferensi pribadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan aspek sumber daya manusia seperti promosi jabatan, pendidikan, dan latihan diklat lainnya. Kode etik yang keenam yaitu pemberian dan penerimaan gratifikasi. Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan baik langsung maupun tidak langsung hadiah atau suap kepada pihak yang berhubungan dengan perusahaan, di mana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi ataupun menggerakkan para pihak tersebut menggerakkan ataupun tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam melakukan standar etika dimaksud, perusahaan dimungkinkan dapat memberi hadiah atau donasi kepada pihak luar dalam hal kegiatan yang bersifat promosi perusahaan, kegiatan sosial sebagai perwujudan perusahaan yang merupakan bagian dari masyarakat. Kode etik yang ketujuh yaitu perlakuan hak berpolitik.
Perusahaan menghormati aspirasi dan pandangan politik insan pegadaian dan menjamin pelaksanaannya hak tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap insan pegadaian dilarang untuk menggunakan fasilitas kantor, segala atribut dan sumber daya perusahaan lainnya untuk kampanye politik ataupun penggalangan dana politik. Kemudian menjadi pengurus partai politik di semua tingkatan dan melakukan kegiatan yang dipersepsikan aktivitas kampanye politik seperti pemasangan spanduk, mengedar simbol, gambar, dan ornamen politik tertentu dalam lingkungan perusahaan. Kode etik yang ke-8 yaitu integritas pencatatan dan pelaporan. Setiap insan pegadaian wajib mendukung terlaksananya pengelolaan data dan pelaporan secara rapi, tertib, teliti, akurat, handal, dan tepat waktu dengan memberikan data yang dapat dipertanggungjawabkan, mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan, menyampaikan laporan secara benar, lengkap, singkat, tepat isi, dan tepat waktu, serta relevan untuk proses pengambilan keputusan. Tidak membunyikan data dan dokumen perusahaan, baik etika menjabat ataupun setelah selesai masa tugas atau jabatannya. Dilarang memalsukan catatan, dokumen, dan informasi perusahaan. Penggunaan atau penyebaran dan pemusnahan catatan, dokumen, dan informasi harus mendapat persetujuan dari penjabat yang berwenang. Tidak dibenarkan karena kedudukannya atau profesi atau hubungan usaha dengan perusahaan menggunakan catatan, dokumen, dan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan perusahaan dan stakeholder lainnya. Kode etik yang ke-9 yaitu hubungan dengan stakeholder. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan pelanggan ataupun nasabah dan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Perusahaan berkomitmen senantiasa memenuhi hak-hak pelanggan ataupun nasabah dan semua pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Setiap insan pegadaian wajib untuk bekerja profesional dan mengedepankan pelayanan yang terbaik, mendengarkan, menerima, dan memberikan solusi dengan segera terhadap berbagai keluhan. Kode etik yang ke-10 yaitu menjaga nama baik perusahaan. Seluruh insan pegadaian diwajibkan untuk menjaga perilaku sopan santun, nama baik perusahaan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Tidak melakukan diskriminasi dan menjunjung tinggi pihak lain dengan bersikap adil dan tidak meremehkan. Kode etik yang ke-11 yaitu hubungan antar insan pegadaian. Berperilaku positif dan bekerja profesional serta sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang unggul. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak meremehkan dan membedakan satu dengan yang lainnya. Kode etik yang ke-12 yaitu prinsip keterbukaan informasi. Perusahaan berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan data ataupun informasi yang karena sifatnya dirahasiakan. Terkait pelaporan akuntansi dan keuangan, perusahaan berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara akurat tanpa mengandung informasi yang menyesatkan. Kode etik yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Setiap insan pegadaian diwajibkan untuk menggunakan dan menjaga fasilitas teknologi informasi perusahaan hanya untuk kepentingan usaha dan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah. Memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian atau merusak reputasi perusahaan. Tidak diperkenankan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan, memperbanyak, menyimpan, dan memindahkan informasi yang bersifat terlarang atau melanggar hukum, diskriminatif, dan intimidasi untuk tujuan pribadi dan pihak. Tidak mempublikasikan kepada publik, baik melalui internet maupun media sosial terkait segala data informasi dan dokumen, serta kebijakan perusahaan. Mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi elektronik melalui sistem elektronik sebagaimana maksud dalam Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE serta bertanggung jawab secara pribadi jika melanggar UU ITE yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.
Kode etik yang ke-14 yaitu pengelolaan aset perusahaan. Setiap insan pegadaian wajib untuk menjaga, melindungi, memelihara, dan menggunakan aset perusahaan semaksimal mungkin untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kode etik yang ke-15 yaitu hak atas kekayaan intelektual. Setiap insan pegadaian diwajibkan untuk menjaga rahasia dagang perusahaan, menghindari penggunaan hak kekayaan intelektual pihak lain secara tidak sah untuk kepentingan perusahaan. Kemudian memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk yang dikembangkan selama bekerja sebagai milik perusahaan. Kode etik yang terakhir yang ke-16 yaitu prinsip perilaku asusila, obat terlarang, perjudian, dan merokok. Setiap insan pegadaian diwajibkan untuk mematuhi pelanggaran merokok yang diberlakukan oleh perusahaan, tidak menggunakan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan psikotropika terlarang lainnya, tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai atau norma kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah, dan perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu. Melaporkan kepada manajemen terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh insan pegadaian. Tidak menyimpan dan meminum minuman keras di lingkungan dan fasilitas perusahaan. Tidak mengunduh hal-hal yang berkaitan dengan pornografi di lingkungan perusahaan. Tidak melakukan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan perusahaan. Tidak membawa senjata tajam dan senjata api lainnya dalam lingkungan perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik profesi asuransi syariah. Di sini yang pertama, kode etik yang pertama yaitu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi tenaga pemasar wajib mematuhi dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Kode etik tenaga pemasaran, peraturan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan peraturan perusahaan yang diwakili termasuk segala perubahannya. Kemudian kode etik yang kedua, kepatuhan terhadap perjanjian keagenan. Agen wajib mematuhi dan tunduk kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan, termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap profesi. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama perjanjian keagenan. Agen wajib memiliki dan menandatangani perjanjian keagenan hanya dengan satu perusahaan asuransi jiwa, kecuali ditentukan oleh peraturan perasuransian yang berlaku. Kemudian yang kedua, sertifikasi keagenan. Tenaga pemasar wajib memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh AJI sebelum melakukan asuransi atau penjualan asuransi jiwa. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Tenaga pemasar wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan dasar dan lanjutan untuk meningkatkan profesionalisme pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, peraturan AAJ, dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian yang kode etik yang keempat, kewajiban terhadap perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama, dokumen pemasaran. Tenaga wajib menggunakan dokumen pemasaran resmi dan terkini yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Kemudian kegiatan pemasaran. Tenaga pemasar wajib melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi jiwa. Kemudian hak yang kelima, kode etik yang kelima, hak milik intelektual. Tenaga pemasar wajib mendapatkan persetujuan dari perusahaan asuransi jiwa yang diwakili dalam tenaga pemasar. Yang dimaksud menggunakan hak cipta, hak paten, merek, dan logo. Termasuk namun tidak terbatas pada piranti lunak komputer dari perusahaan asuransi jiwa yang diwakilinya. Kemudian yang keenam, kepemilikan dan kerahasiaan atas data nasabah. Setiap data nasabah adalah milik perusahaan asuransi jiwa. Tenaga pemasar dilarang untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dan menggunakan data nasabah dan informasi lainnya yang didapat dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai tenaga pemasar. Kemudian kode etik yang ketujuh, surat permintaan asuransi jiwa dan kelengkapannya.
tenaga pemasar wajib selalu memastikan bahwa nasabah memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap dalam pengisian SPAJ maupun dokumen kelengkapan lainnya. Kemudian kode etik yang ke-8, laporan tenaga pemasar. Dalam setiap permohonan asuransi jiwa dari calon nasabah, tenaga pemasar wajib senantiasa memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam laporan tenaga pemasaran, sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa. Kemudian yang ke-9, tindak pidana pencucian uang. Tenaga pemasar wajib senantiasa mematuhi segala aturan dan ketentuan tentang tindak pidana pencucian uang dan mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai anti pencucian uang yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa. Kemudian yang ke-10, pooling. Tenaga pemasar dilarang untuk mengalihkan penjualan produk yang telah dilakukan kepada tenaga pemasar lainnya. Tenaga pemasar tercatat dalam dokumen SPAJ merupakan tenaga pemasar yang melakukan prospek, presentasi dan penjualan kepada calon nasabah atau nasabah, sehingga pada saat calon nasabah menandatangani SPAJ tersebut, tenaga pemasar wajib menolak namanya dicantumkan dalam dokumen SPAJ. Kemudian yang ke-11, rekrutmen agen. Dengan tetap mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setiap agen yang melakukan perekrutan agen perusahaan wajib memastikan bahwa agen yang akan direkrut menyertakan salinan surat pengunduran diri agen dari perusahaan asuransi jiwa terdahulu dan surat salinan surat persetujuan perusahaan asuransi jiwa atas pengunduran agen tersebut, dan salinan surat pernyataan agen yang berpindah dari suatu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi jiwa yang lainnya untuk melakukan twisting. Kemudian kode etik yang 12, perpindahan tenaga pemasar. Perpindahan agen. Apabila agen bermaksud untuk berpindah dari suatu perusahaan asuransi jiwa ke perusahaan asuransi jiwa lainnya, maka agen melakukan perpindahan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perpindahan tenaga pemasaran non-agen. Tenaga pemasaran non-agen yang pindah dari suatu perusahaan yang memiliki kerjasama pemasaran produk asuransi dengan suatu perusahaan asuransi lainnya, maka wajib memberitahukan AAJ mengenai perpindahan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah perpindahan terjadi. Dan yang ke-13, keterbukaan. Tenaga pemasar wajib setiap saat memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap kepada perusahaan asuransi jiwa yang diwakilinya, calon nasabah, dan nasabah. Tenaga pemasar dilarang menyampaikan informasi yang bersifat keliru dan menyesatkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Kemudian yang ke-14, bantuan investasi dan pemeriksaan dan audit. Tenaga pemasar wajib senantiasa memberikan bantuan yang wajar kepada perusahaan asuransi jiwa dalam hal investasi atau pemeriksaan terkait usaha perasuransian, baik dari tim pemeriksaan perusahaan, pihak ketiga, maupun pihak yang berwenang dari pemerintah. Kemudian yang ke-15, presentasi penjualan. Tenaga pemasar dalam melakukan penjualan wajib memastikan hal-hal sebagai berikut. Calon nasabah atau nasabah telah memahami produk asuransi yang hendak dibeli, termasuk risiko, premi, dan manfaat asuransi. Kemudian tenaga pemasar wajib meminta calon nasabah untuk mengisi SPAJ sendiri. Dan calon nasabah atau nasabah telah memahami dan wajib mengungkapkan dengan jujur segala informasi yang diberikan. Kemudian yang ke-16, manipulasi penjualan. Tenaga pemasar dilarang untuk manipulasi penjualan untuk tujuan mendapatkan insentif atau memenangkan kontes award. Kemudian yang ke-17, pencemaran nama baik. Tenaga pemasar dilarang mencemarkan nama baik dan reputasi perusahaan asuransi jiwa dan lembaga asuransi lainnya. Kemudian yang terakhir, pelaporan pelanggaran. Tenaga pemasar wajib melaporkan kepada perusahaan asuransi jika ia mengetahui agen atau non-agen yang melakukan pelanggaran atas kode etik atau peraturan perasuransian. Untuk selanjutnya mengenai kode etik profesi pengusaha muslim atau syariah. Sebelumnya, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk
benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian adapun etika-etika Islam yang dapat mendorong bertumbuhnya usaha dan bisnis ialah yang pertama, konsep ihsan. Ihsan di sini adalah suatu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju pada optimalisasi sehingga memperoleh hasil maksimal. Dan ini tidak sama profesionalisme melainkan optimalisme, yang mana profesionalisme tidak dianjurkan karena tidak mungkin dicapai oleh manusia, karena kesempurnaan adalah sifat dari Allah sehingga kita hanya mungkin untuk mendekatinya. Kemudian yang kedua, itqan, yang artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka ia akan menunjukkan jalan kepadanya. Dalam mencapai ini, yang setinggi-tingginya kembali kepada bangsa barat yang menerapkan konsep itqan ini. Yang mereka lakukan adalah total quality control. Jadi pengawasan mutu produksi yang dilakukan oleh semua lapisan karyawan. Masing-masing karyawan meneliti sendiri apakah pekerjaan yang telah diselesaikan sudah maksimal atau belum. Kemudian yang ketiga, konsep hemat. Konsep hemat di sini diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya sejak 14 abad yang lalu. Dengan menghemat, maka kita dapat menghemat sumber-sumber alam kita sehingga kita dapat menyimpan dan menabung. Nah, dari dana tabungan ini maka dapat digunakan untuk produksi, sehingga lingkaran ini akan menghasilkan tambahan harta bagi seseorang. Kemudian yang keempat, kejujuran dan keadilan. Konsep ini adalah untuk membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan kita. Dan dalam bisnis, pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Sedangkan keadilan perlu diterapkan misalnya terhadap para karyawan pada aturan yang jelas dan pemberian upah. Kemudian yang kelima, kerja keras. Rasulullah SAW sangat terkenal dalam pelaksanaan konsep ini, yang mana masa kecil beliau telah bekerja keras mengembala domba orang-orang Mekah, dan beliau menerima upah dari pengembala itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.